Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rasa syukur kita harus kita panjatkan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu besar nikmat kepada kita semua. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Brother and sister fillah, karena kita lagi di bulan Ramadan, hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Jadi kita harus pahami dulu nih konsep sunnah kayak gimana. Jadi banyak permasalahan atau banyak hal-hal yang kita tidak ketahui tentang definisi sunnah. Jadi, brother and sister fillah, banyak yang menganggap bahwa kalau kita tidak menjalankan sunnah, maka kita tidak akan apa-apa. Atau banyak yang beranggapan ketika kita menjalankan sunnah, kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak menjalankan sunnah, tidak apa-apa. Nah, ini tuh sebenarnya salah. Ini tuh salah besar. Maka sebenarnya definisi yang benar kayak gimana? Definisi sunnah yang benar adalah ketika kita menjalankan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak menjalankan sunnah, maka kita akan menjadi manusia yang merugi. Maka brother and sister fillah, di bulan Ramadan ini ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnah ini untuk menebalkan kewajiban kita utama di bulan Ramadan, yaitu puasa. Jadi sunnahnya apa aja sih? Yang pertama, kita sunnah di bulan Ramadan itu adalah makan sahur. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, intinya adalah bagaimana keberkahan hadir, pahala hadir bagi siapapun kita sebagai umat Rasulullah yang menjalankan makan sahur di pagi hari. Jadi makan sahur ini juga ada aturannya atau ada caranya. Maka Rasulullah mengajarkan caranya adalah memperdekatkan waktu sahur kepada azan subuh. Jadi jangan sampai kita sahur terlalu pagi gitu. Misalnya kita sahur dari jam 1 malam atau kita sahur dari jam 2 malam. Kita coba sadarin aja lah, kira-kira kita makan sehari biasanya sekali, lalu ketika makan berapa menit, misalnya 20 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Maka kita biasakan sahur itu dekat menjelang azan subuh. Atau biasanya di kita membiasakan diri dengan bahasa namanya imsak, menahan diri. Maka sahur ini jadi bagian dari sunnah ketika kita berpuasa. Kalau kita sahur, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau kita sahur, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita nggak sahur? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi lebih baik ketika bulan Ramadan atau ketika kita menjalankan puasa, kita membiasakan diri untuk sahur. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan buka puasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyegerakan buka puasa walaupun dengan hanya seteguk air putih atau hanya dengan sebiji kurma. Maka brother and sister fillah, dimanapun kapanpun misalnya kita pulang kuliah atau kita pulang kerja atau kita pulang sekolah, maka kalau misalnya walaupun di jalan raya, kalau kita lagi di jalan raya kena macet dan lain sebagainya, maka ketika azan berkumandang maghrib, kita biasakan untuk langsung menyegerakan buka puasa. Karena menyegerakan buka puasa ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, brother and sister fillah, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah bagaimana kita memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah ini diajarkan salah satunya yang ada biasa di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Bagaimana kita bisa membiasakan diri setelah sholat isya kita menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama atau bersama keluarga di rumah atau bahkan munfaridan atau sendiri masing-masing. Jadi sholat tarawih ini adalah bagian dari qiyamul lail, bagian dari sholat malamnya kita di bulan Ramadan. Jadi ini juga pahalanya besar banget. Ini mengganti untuk ngebiasain diri nanti setelah bulan Ramadan sholat tarawih kita diganti dengan sholat tahajud. Yang selanjutnya, brother and sister fillah, ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tadarus Quran. Jadi brother and sister fillah, mungkin banyak di antara kita yang lupa atau yang jarang membaca Quran, maka bulan Ramadan ini jadi momentum untuk kita membiasakan diri baca Quran. Sudah banyak orang-orang yang membaca Quran tapi sedikit juga yang memahaminya. Makanya kalau kita yang sudah biasa membaca Quran di bulan luar Ramadan, maka sekarang kita coba yuk belajar untuk baca Quran
plus memahami entah itu dengan artinya, entah itu dengan tafsirnya, atau dengan kajian-kajian yang lain secara tematik agar kita memahami isi Quran, kita paham makna maksud Allah berfirman dalam Al-Quran, maksud Allah berbicara dalam Al-Quran kepada kita. Jadi kalau kita sudah paham Quran, akhirnya Quran menjadi petunjuk untuk hidup kita. Ramadan ini adalah bulan Quran, bahkan di akhir Ramadan ada misalnya kayak Lailatul Qadar, ini salah satunya, dan juga yang salah keduanya adalah bagaimana Al-Quran ini turun juga di bulan Ramadan. Maka brother and sister fillah, membaca Quran ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah, bukan wajib untuk menghatamkan Qurannya, tapi bagaimana kita bisa membaca Quran dari ayat satu dengan ayat yang lainnya, antara surat satu dengan surat yang lainnya, atau mungkin ngebiasain diri sehari satu juz, sehari misalnya satu halaman, dan lain sebagainya. Di banyak kesibukan kita, baik itu sekolah, baik itu kuliah, baik itu misalnya lagi kerja, kita sempatkan diri di jalan sambil baca Quran, atau ketika kita sambil kerja, sambil istirahat, kita baca Quran. Yang penting kita membiasakan diri di setiap hari kita untuk membaca Quran agar kita mendapatkan pahala dari Rasulullah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diajarkan di bulan Ramadan adalah bagaimana kita membiasakan infak dan sedekah. Salah satunya adalah memberi makan untuk berbuka puasa. Jadi brother and sister fillah, buka puasa ini juga bagian dari yang terpenting. Semoga sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini kita bisa praktekkan di bulan Ramadan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.